Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kita berbahagia oleh karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui channel Berita Injil edisi tanggal 18 Juni tahun 2022. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita, serta berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, kemampuan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua, sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh kami percaya bahwa firman inilah yang akan terus memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami sungguh berharap dan memohon tuntunan Tuhan hadir untuk setiap kami yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk mengerti maksud pesan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Yehezkel 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yehezkel 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan
air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi sampai En-eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema perenungan, kuasa kehadiran Allah. Kuasa kehadiran Allah. Saudara-saudara, ada sebuah syair lagu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ya, itu sebuah syair lagu. Jadi mau mengatakan kepada kita bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Karena tanpa air semua akan layu, kering, dan akhirnya mati. Nah, dalam suatu penglihatan, Yeskel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari bait suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar dan memberi hidup serta kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya. Sungai ini mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematiannya. Ayat 8 sampai ayat 9. Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya. Allah yang Maha Kudus tidak hanya memulihkan kehidupan religius sosial umatnya, tetapi juga mendatangkan penyembuhan bagi tanah perjanjian, tempat kediaman umatnya. Mujizat penyembuhan terjadi kemana saja sungai itu mengalir. Kita bisa lihat dalam ayat 9. Bahkan tempat kematian atau laut mati berubah menjadi tempat kehidupan yang berkelimpahan. Tepi sungai pun tak kalah berkelimpahan. Pohon, buah, dan daun tersedia untuk makanan dan obat. Kunci dari semua mujizat ini adalah air dari tempat kudus itu. Ayatnya ke-12. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berseru, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pertanyaan untuk direnungkan adalah, apakah kehidupan kita sudah memancarkan aliran-aliran kehidupan? Atau jangan sampai justru kita mematikan kehidupan di sekitar kita. Imago Dei atau gambar Allah. Manusia adalah gambar Allah, yang mana kehadirannya harus terus menyaksikan kehadiran Allah lewat kata dan perbuatannya. Kiranya kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami menyadari bahwa begitu luar biasanya kuasa kehadiran-Mu, Tuhan. Engkau hadir untuk menyatakan kasih setia-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyatakan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oleh karena itu, kami mau terus dituntun oleh Tuhan Yesus
sehingga kehidupan kami terus boleh menjadi saksi bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, baik melalui perkataan kami ataupun perbuatan kami. Tuntun kehidupan kami Tuhan, untuk selalu boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Jauhkan kami daripada segala sesuatu yang jahat, sehingga kami boleh melalui malam ini dengan penuh damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, untuk boleh kami pakai bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di rumah-Mu yang kudus melalui persekutuan hari Minggu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka, memulihkan kesehatan mereka melalui setiap upaya-upaya pengobatan yang mereka dapatkan. Kiranya itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan mereka terus boleh mengandalkan hikmat Tuhan. Dan kami pun boleh merasakan damai sejahtera, rasa aman, rasa tentram yang datangnya daripada Tuhan melalui para pemerintah kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Selamat malam.